Pemirsa, pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian dari desa. Lantas bagaimana strategi agar koperasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat? Apa saja tantangan dalam pengelolaannya dan bagaimana kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat? Kita akan membahasnya dalam dialog Aspirasi Jawa Tengah dengan tema Koperasi Desa Merah Putih sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan Jawa Tengah. Bersama saya Septiana Devi dan 3 narasumber yang telah hadir bersama saya. Yang pertama kami akan menyapa Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sri Hartini ST. Bu Hartini, selamat siang. Selamat siang Mbak. Kabar cantik. baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Ibu juga nggak kalah cantik hari ini, shining, Waduh. shimmering, splendid. Bawa uang gak ya ini? Baik, ini kalau berbicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, wah pasti ketika Bu Hartini sudah berada di dapil sudah banyak ya Ibu ya, gerai-gerainya ya. Oh sudah hampir 80%. Oh. Kantornya sudah terbuat, tinggal operasionalnya itu baru beberapa, belum banyak lah. Oke, baik. Nanti kita tanya ya dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah seperti apa. Selanjutnya kami juga akan menyapa Ibu Desi Arijani SEMM, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Bu Desi, selamat siang. Selamat siang Mbak. Kabar baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini juga pantau-pantau koperasi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Betul. Agak-agak pusing atau seperti apa Bu Desi? Ya begitulah. Dinikmati aja. Dinikmati Memang ya. udah tupoksinya. Oke, enjoy jadi ya, tupoksinya sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kami juga akan menyapa pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Wilayah Jawa Tengah, Bapak Sudarto. Pak Sudarto, selamat siang. Iya, sayang Mbak Desi. Selamat siang, saya dengan Devi Pak. Devi, Iya, ya. Pak Sudarto, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap laptop, apakah semua datanya ada di laptop Pak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, baik. Ini mungkin pemirsa juga penasaran ya terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mungkin sudah banyak di sekitar kita. Kalau dari DPRD sendiri ini melihat Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang ada di masyarakat ini seperti apa Bu Hartini? Terima kasih Mbak Devi. Jadi sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa anggota DPRD itu mempunyai tupoksi. Yang pertama adalah legislasi, membuat peraturan-peraturan. Kemudian yang kedua adalah tentang anggaran. Dan yang ketiga adalah pengawasan. Nanti apapun program dari pemerintah termasuk koperasi dan lain-lain itu semua itu harus mengacu kepada tupoksi kita. Iya. Nah, untuk melihat Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai penggerak ekonomi, tentu Mbak, dari harapan dari pemerintah itu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih itu bisa menggerakkan ekonomi yang ada di desa, desa atau kota ya. Apalagi karena Koperasi Desa Merah Putih itu bergeraknya bukan hanya sekedar untuk simpan pinjam. Yang utama dulu ya Mbak, dulu koperasi itu kan, kalau koperasi itu identik dengan simpan meminjam uang ya. Iya. Nah, harapan dari pemerintah tentang simpan pinjam ini yang jelas adanya Koperasi Desa Merah Putih itu melepaskan masyarakat agar tidak terjerat oleh rentenir. Kan kita ketahui ya, kalau kita di desa-desa itu biasanya ada orang muter pinjem-pinjemin entah barang, entah Bang Harian uang, ya Bu ya. namanya rentenir atau bank plecet ya. Nah, itu tentu yang pertama agar masyarakat itu tidak terjerat dengan rentenir itu. Tentu di dalam Koperasi Merah Putih nanti ada salah satunya yaitu simpan pinjam, tentunya akan memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah tentunya. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih tadi sudah saya sampaikan bukan hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi ini benar-benar untuk menggerakkan ekonomi di tingkat masyarakat, di tingkat desa. Jadi harapan dari pemerintah nanti koperasi ini akan menjual produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Jadi kita dari OPD ini kan harus ada kolaborasi nih dari Dinas Koperasi, Bu Desi ini saya selalu berkoordinasi. Kemudian nanti ada Dinas Perindustrian, kita juga selalu berkoordinasi terutama di Dinas Pertanian. Jadi itu berkolaborasi bagaimana
dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini, masyarakat itu bisa membuat produk-produk juga. Jadi industri kecil harus dihidupkan, kemudian UMKM juga harus dipantau atau dibantu, dibina. Nanti produk-produk mereka nanti dijadikan barang-barang yang dijual di koperasi itu. Dan juga dari pemerintah yang kemarin-kemarin ya, barang-barang bersubsidi ini harus dijual di koperasi. Biar nanti barang-barang bersubsidi itu langsung sampai ke penerima manfaatnya, Mbak. Jadi masyarakat misalnya membeli gas LPG itu di koperasi nanti akan ada, kemudian pupuk yang disubsidi oleh pemerintah ada. Pokoknya ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Gitu, jadi langsung ke masyarakat ya. Oke, berarti ini bukan untuk bersaing dengan menjual produk-produk seperti supermarket pada umumnya ya, Bu Hartini ya? Oh tidak, jadi pemerintah tentunya memang setiap program pemerintah itu ada plus dan minusnya ya Mbak. Nah kita harus antisipasi yang mana sering ditanyakan kepada masyarakat, wah lah nanti kalau ada koperasi Desa Merah Putih terus warung-warung kecil ini harus apa laku, bagaimana kalau tutup? Oh tidak seperti itu. Jadi nanti dari koperasi ini harus menggandeng warung-warung yang ada di desa tersebut. Jadi bukan saingan tetapi menjadi mitra Mbak. Menjadi mitra, tentu itu nanti akan diatur oleh pemerintah dan kami juga mempunyai fungsi legislasi. Jadi nanti apa yang dibutuhkan oleh koperasi Desa Merah Putih ini, setiap program itu kan mesti kan perlu ada evaluasi, kemudian ada pembenahan dan lain-lain. Nah itu kita akan tetap ada di situ. Oke, ikut tetap mengawasi untuk fungsi legislasinya. Betul. Ya, baik. Kita ke Bu Desi. Bu Desi, kalau berbicara tentang perkembangan terbaru implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih khususnya di Jawa Tengah seperti apa, Bu? Jawa Tengah saat ini ada 8.523 ke koperasi desa kelurahan Merah Putih ya, dan semuanya ini sudah berbadan hukum dan sampai dengan saat ini sudah ada 63% ya, kira-kira ya 5.400-an lah koperasi Desa Merah Putih ini beroperasional. Meskipun yang beroperasional ini tentunya tidak langsung 7 gerai. Kalau di Inpres di Inpres nomor 9 tahun 25 itu kan terkait dengan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, kemudian dilanjutkan dengan untuk operasionalisasinya itu ada 7 gerai. Namun tentu kita tidak langsung 7 gerai itu berjalan semua karena memang potensinya kan masing-masing. Ada yang sudah jalan 2 gerai, 3 gerai, 4 gerai itu sudah ada, namun yang 1 gerai pun juga ada ya. Jadi ini memang tidak bisa langsung dadaan 7 gerai ini berjalan. Nanti sambil berjalannya waktu pengurus ini tentu akan lambat laun 7 gerai yang diharapkan oleh Inpres ini bisa dilaksanakan seperti itu. Baik, jadi ini dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung semuanya langsung dibuka. Nah, sejauh ini untuk tahapan-tahapan proses-prosesnya apakah memang dipantau langsung oleh Dinkop Provinsi Jawa Tengah? Ya, tentu kita memang memantau itu semuanya. Kayak misalkan saat ini sudah terbangun gedung KDMP itu yang sudah 100%, itu di Jawa Tengah itu kan ada sekitar berapa ya, 4.000-an lah ya, 4.590 gedung sampai dengan akhir Juni ini sudah terbangun. Nah, terus kemudian nanti kan tentu akan bertahap ya oleh Agrinas dan TNI membangun gedung-gedung yang ada di Jawa Tengah, manakala nanti lahannya juga sudah siap gitu. Jadi ya itu tadi bertahap tadi. Bertahap ya. Nah tadi Bu Hartini juga sampaikan ini kan nanti produk-produknya kan produk-produk lokal ya Ibu ya. Nah apakah nanti juga produk-produk UMKM adalah salah satu yang akan ditampilkan dalam etalase Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Ya tentunya seperti itu, karena kan dari 7 gerai itu salah satunya kan ada potensi lokal, potensi desa gitu juga ada kan, sehingga nanti harapannya produk lokal ini bisa masuk ke KDMP
KDMP ini kan diarahkan juga menjadi off-taker bagi produk-produk lokal masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut atau kelurahan tersebut. Contoh yang sudah ada misalkan di daerah Ambarawa itu di Lodoyong itu KDMP-nya itu juga menjual telur yang memang anggotanya itu ada yang peternak ayam petelur itu kan. Terus kemudian juga ada yang menjual ini beras itu kan juga ada. Kabupaten Semarang itu kan juga terkenal ya dengan penghasil beras. Jadi beras itu tidak hanya dari misalkan Bulog selaku BUMN, tetapi juga menjual beras lokal hasil dari produk di masyarakat sekitar daerah situ. Kemudian juga ada gula Jawa, gula aren, itu juga dijual di situ. Nah, itu untuk di daerah pedesaan seperti itu. Di kelurahan pun KKMP ya sebutannya, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga sama. Misalkan ada UKM yang punya usaha industri kecil gitu, keripik itu kan dititipkan di KKMP-nya untuk dijual. Contoh di Salatiga itu banyak anggota dari KKMP itu yang pengrajin keripik tempe dan sebagainya itu kan banyak ya. Itu dijualkan di KKMP sehingga KKMP maupun KDMP ini hadir termasuk bisa mengangkat ekonomi dari lokal masyarakat di situ. Potensi lokal ya, betul-betul menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Baik, kita ke Pak Sudarto. Pak Sudarto, kalau dari Dekopin sendiri melihat kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini seperti apa, Bapak? Baik Mbak Devi, jadi sebelum saya menanggapi pertanyaan, saya ingin sedikit memberikan sosialisasi Dekopin itu apa. Ya. Jadi Dekopin itu adalah Dewan Koperasi Indonesia, ini adalah wadahnya gerakan koperasi. Kalau kita mengenal Kadin, itu adalah wadahnya para pengusaha. Tapi kalau Dekopin ini adalah wadahnya gerakan koperasi. Jadi memang tentu saja Dekopin menanggapi kehadiran Koperasi Merah Putih ini sangat bahagia dan bangga sekali. Kenapa? Karena bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun kita itu mengharapkan keberpihakan pemerintah pada koperasi. Dan tahun inilah pemerintahnya Pak Prabowo benar-benar memberikan keberpihakan dengan catatan ya, nanti perjalanannya harus kita ikuti bersama, kita dampingi bersama-sama. Bisa kita bayangkan Mbak, 80.000, kalau di Jawa Tengah itu 8.523, kalikan desa itu umpamanya 1.000 saja, itu jadi anggota. Anggota Koperasi Indonesia akan keanggotaannya akan melonjak signifikan sekali. Nah, tentu maka dari itu Dekopin sangat-sangat bahagia dan bangga sekali, sehingga karena di dalam koperasi itu kan anggotanya sebagai pemilik, jadi melekat pada anggota itu sebagai pemilik sekaligus pengguna. Jadi kalau anggotanya koperasi banyak, otomatis pengguna jasa yang disediakan oleh koperasi juga akan berkembang pesat. Maka dari itu sangat-sangat kami bangga bagi teman-teman beberapa kalangan yang selama ini masih melihat dari sisi negatifnya saja. Saya ingin mengajak, mari kita sedikit luangkan waktu kita melihat dari sisi positifnya. Itu baru dari segi keanggotaan, belum nanti dari segi omset penjualan segala macam produk-produk di masyarakat yang bisa dijual di koperasi, sehingga pada tujuan akhirnya kan harapan kita kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Jadi begitu untuk sementara pandangan Dekopin Wil. Jadi ini juga meluruskan ya untuk masyarakat yang mungkin masih memandang sebelah mata terkait dengan program-program KDMP, karena banyak juga mungkin lelucon-lelucon ya yang ada di media sosial terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah.
Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih yang ternyata sekarang gerainya sudah lebih dari 8.000 yang ada di Jawa Tengah dan 80% ini sudah buka ya. Jadi bagi Anda yang penasaran jual apa saja sih? Nah, silahkan datang langsung ke Koperasi Desa Merah Putih karena banyak sekali produk-produk UMKM, kemudian produk-produk ekonomi kerakyatan juga hadir di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kita ke Bu Hartini. Bu Hartini, ini kalau berbicara tentang Koperasi Desa Merah Putih ya, apakah ini jadi solusi terkait dengan distribusi kebutuhan pokok dan juga penguatan ekonomi kita saat ini, Bu? Iya, terima kasih Mbak. Tentunya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai yang diharapkan oleh pemerintah itu sebagai stabilisator antara harga pokok ya. Jadi nanti tentunya koperasi ini berharap menjual barang-barang di situ itu dengan harga yang miring, sehingga ketika terjadi lonjakan-lonjakan itu tidak akan terulang lagi ya, seperti di Dinas Provinsi Jawa Tengah itu ada Dinas Ketahanan Pangan. Nah itu juga harus ikut berperan di dalam Koperasi Desa Merah Putih ini, karena yang sebelum itu ya di provinsi itu sebelum adanya Koperasi Desa Merah Putih ini setiap hari-hari terjadi lonjakan harga, misalnya menjelang hari puasa, kemudian hari Lebaran, kemudian Natal, itu pasti ada lonjakan-lonjakan harga Mbak. Jadi misalnya yang tahun kemarin itu terjadi adanya lonjakan harga cabai gitu-gitu ya. Nah tentu koperasi ini, keberadaan koperasi ini sebagai stabilisator. Jadi untuk kendali agar tidak terjadi kenaikan-kenaikan harga. Kemudian bagaimana solusinya agar tidak terjadi atau sebagai stabilisator harga itu, tentunya kita akan menghubungkan dengan produsen-produsen tadi ya, ada produsen lokal juga kan, produsen lokal. Nanti kita tentunya termasuk DPRD Provinsi Jawa Tengah ini juga ikut memperhatikan bagaimana agar desa-desa itu bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Nah ini tugas dari OPD ya, tugas dari Dinas Perindustrian dan termasuk kami sudah memanggil dari Dinas Perindustrian bagaimana agar masyarakat ini dilatih, kemudian dilatih membuat brandingnya yang bagus, kualitasnya yang bagus, tapi harganya tetap murah karena ini kan langsung dari produsen ke koperasi dan dipakai langsung untuk konsumen di masyarakat tersebut. Kemudian selain itu memang ada produk-produk yang kita mungkin belum mampu untuk memproduksi, itu tentu kita akan menghubungkan dengan BUMN maupun BUMD. Jadi BUMN dan BUMD yang terkait dengan pangan itu harus terlibat langsung dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, sehingga itu akan memutus rantai ya Mbak, memutus rantai apa Mbak namanya Mbak, memutus rantai pasok tidak melalui produsen besar kemudian turun gitu Mbak. Nanti kita berupaya nanti BUMN itu berperan untuk memasok barang-barang yang ada di Koperasi Desa Merah Putih, termasuk BUMD yang membidangi tentang pangan tersebut. Jadi selain produksi lokal, produk-produk yang kita belum bisa produksi itu kita akan menghubungkan. Jadi nanti wajib, itu sifatnya wajib dari BUMN, BUMD, kemudian BUMD, kemudian BUMDes juga kan ada yang produsen-produsen itu harus berkolaborasi minimal untuk memenuhi kebutuhan di dalam desa tersebut. Kalau mampu nanti akan bertukar antar desa, desa tetangga. Kemudian kalau ini bisa berkembang dengan kualitas yang bagus, tentunya ini akan berputar se-Jawa Tengah. Harapannya seperti itu. Iya, harapannya seperti itu, dan kalau sudah seperti itu kolaborasinya luar biasa ya Bu ya. Jadi kita nanti bisa menikmati produk-produk dari Magelang misalnya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau beli getuk tidak harus ke Magelang. Misalnya kita mau beli keripik tidak harus ke Kabupaten Semarang, karena di daerah-daerah itu kita nanti akan dimunculkan industri-industri kecil. Jadi di samping untuk membuat produk-produk yang harus dijual kepada Koperasi Desa Merah Putih ini, tentu tenaga kerja Mbak, tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar koperasi tersebut juga akan menikmati. Jadi program-program pemerintah itu tentunya bagaimana yang menjadi keluhan masyarakat di tingkat bawah ya, di tingkat bawah ini kita
carikan solusi bagaimana untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di bawah. Oke, dan koperasi ini dari masyarakat untuk Salah masyarakat satunya, ya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang tadi Ibu ya, lapangan kerja Bu Desi. Ini kan tentunya butuh sebuah manajerial yang tepat ya. Bagaimana juga Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah mendampingi teman-teman yang ada di desa atau kelurahan untuk tetap profesional Ibu ya, karena mungkin belum ada bekal sama sekali. Ya, betul Mbak, karena kan mereka waktu terpilih lewat Musdesus itu ya di awal-awal dulu pembentukan di tahun 25 itu kan pengurus di wilayah tersebut ya untuk KDKMP itu kan juga dipilih secara aklamasi oleh masyarakat desa maupun kelurahan yang di daerah tersebut. Nah, kemudian ketika mereka dipilih, tentu banyak dari mereka yang sebagian besar lah malah itu yang belum punya bekal tentang perkoperasian, tentunya seperti itu. Terus belum lagi nanti bagaimana memimpin sebuah entitas bisnis, karena koperasi ini kan juga sebagai entitas bisnis ya, sebagai lembaga untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, terus akhirnya kami dari Dinas Koperasi sesuai dengan tupoksi kami itu juga harus melakukan pembinaan kepada pengurus-pengurus KDMP yang terpilih ini kan, juga kepada pengawas. Kita lakukan bintek gitu ya, bimbingan teknis, kemudian juga pendampingan kepada mereka sehingga mereka yang terpilih ini tahu tentang bagaimana mengelola sebuah koperasi seperti itu dan bagaimana melakukan manajemen usaha seperti itu, karena kan ini sangat penting untuk bekal mereka nanti mengelola KDKMP ini, tidak hanya dari sisi kelembagaan tetapi juga dari sisi usahanya. Bagaimana mereka itu harus memiliki inovasi bisnis untuk keberlanjutan dari usaha itu, karena kan koperasi ini setelah dibentuk artinya secara kelembagaan ada, kan tidak hanya cukup berhenti di situ saja. Ada badan hukumnya, kemudian kelembagaannya sudah ada, pengurusnya ada 5 ya sesuai dengan regulasi, kemudian ada pengawas 3 orang di mana kepala desa atau lurah itu sebagai pengawas di situ kan. Itu bagaimana nanti keberlanjutan ke depannya. Tentu untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, KDKMP ini harus memiliki usaha yang nantinya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Baik itu dari misalkan gerai sembako, berarti dia harus menjual barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu, dan mereka juga harus berpikir mana yang fast moving kan. Seperti itu. Kadang dijual di gerai tetapi lama nanti enggak laku ya kan, percuma. Jadi dia harus juga pintar yang fast moving itu yang mana, yang benar-benar dibutuhkan itu yang mana kan, seperti itulah. Inovasi juga harus mereka lakukan supaya nanti keberlanjutan ke depan ini yang memang lebih penting kan, seperti itu. Jangan sampai ketika sudah dibangunkan oleh pemerintah gedungnya, kemudian nanti keberlangsungannya itu malah belum tahu keberlanjutannya gimana, terus nanti bagaimana akan berkembang selanjutnya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita untuk bagaimana pengurus maupun pengawas termasuk pengelola ini harus kita bekali dengan ilmu terkait dengan tata kelola, kemudian juga bagaimana bisnis ke depannya, seperti itu. Nah, sekarang ini kan juga kita sudah tahu banyak manajer-manajer yang sekarang ini yang sudah dilatih calon manajer yang dilatih ini kan juga merupakan mandatori dari pemerintah bahwa KDKMP ini harus berjalan kan, seperti itu, harus berjalan. Maka anak-anak muda yang nanti direkrut untuk menjadi calon manajer ini harus dibekali dengan ilmu yang benar-benar nanti mereka bisa mengembangkan KDKMP ini dengan baik, tentunya gitu. Tidak hanya dari sisi kelembagaannya, tetapi juga yang paling penting justru malah dari sisi usahanya. Dari sisi usahanya ya. Jadi ini kayaknya belajar 1-2 kali pembekalan kurang ya Bu ya?
Harus betul-betul dilatih Iya, terus Bu. Ada iya. kegiatan secara berkala mungkin Zoom atau seperti apa? Kalau saat ini ya paling kita hanya bisa melakukan pendampingan sih ya ke mereka gitu, karena kan memang terlalu banyak ya kalau Iya. di Jawa Tengah itu sampai 8.500 sementara kita juga ada efisiensi terkait juga anggaran itu, jadi ya biasanya ya kita lakukan Zoom ya dengan Oke. teman-teman itu bagaimana apa namanya untuk memantau sekaligus juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten kota, dan terutama kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kota karena Dinas Koperasi Kabupaten Kota ini yang juga langsung berdekatan dengan KDKMP karena Iya. KDKMP ini kan merupakan koperasi primer tingkat kabupaten, tingkat kota, di mana kewenangan itu juga ada di kabupaten kota. Meskipun karena ini juga merupakan instruksi presiden, semua lembaga juga ikut terlibat, tidak hanya dari tingkat pusat tapi juga provinsi dan tentunya di wilayah Kabupaten kota yang Iya. paling dekat ya. Baik, kita ke Pak Sudarto. Pak Sudarto sebagai wadahnya koperasi-koperasi ini ya Pak ya, mungkin punya tips and tricks agar koperasi Desa Merah Putih ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Oke, terima kasih Mbak Desi. Jadi Mbak Devi, kalau untuk pengurus paling tidak yang hal pertama yang harus dimiliki oleh pengurus adalah pengurus itu harus berintegritas. Karena ini penting sekali. Integritas itu adalah menumbuhkan rasa memiliki koperasi itu. Salah satunya. Kemudian apalagi yang kedua adalah kompeten. Jadi pengurus harus kompeten karena apa? Koperasi ini kan lembaga atau badan usaha. Jadi pengurus harus cekatan ya, menangkap peluang-peluang yang ada dan jeli melihat peluang-peluang yang ada. Sehingga jangka panjangnya mereka akan bisa bertahan bahkan bersaing dengan badan usaha yang lain. Tetapi Mbak Devi, di koperasi itu tidak cukup hanya pengurus. Jadi ada 3 yang namanya perangkat organisasi. Satu memang pengurus, betul itu ujung tombaknya. Koperasi itu mau maju mau tidak itu ujung tombaknya pengurus. Lalu yang kedua apa? Pengawas. Lalu yang ketiga apa? Rapat anggota. Namanya rapat anggota, maka isinya kan anggota-anggota. Jadi ketiga-tiganya ini harus betul-betul menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan posisi mereka. Contoh seperti anggota. Anggota itu kan mempunyai hak di satu sisi, juga mempunyai kewajiban di satu sisi. Contoh haknya apa? Haknya menerima SHU setiap akhir tahun. Kewajibannya apa? Ya membayar kewajiban mereka seperti simpanan pokok, simpanan wajib, lalu turut serta mengawasi jalannya koperasi. Jangan sepenuhnya itu pasrah bongkoan sama pengawas. Jadi karena apa? Anggota itu pemilik. Ojo tego istilahnya nyerahkan koperasi itu wis lah pokoknya kono ya, harus anggota sendiri punya kesadaran untuk satu ikut mengawasi. Kemudian yang paling penting adalah memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi karena ini sebagai perwujudan anggota sebagai pemilik maupun pengguna jasa. Nah tadi. itu ya, harus memanfaatkan, berarti belinya harus di koperasi ya Pak ya. Ini berarti ada mungkin kedepannya ada dorongan nggak Pak, misal pengurus harus beli beras minimal 5 kilo gitu. Harus, biar tetap ya. jalan ya. Karena akan dapat 2 keuntungan. Oke. Biasanya belanja di koperasi itu harganya sudah bersaing. Iya. Ya, dengan toko atau usaha lain. Yang kedua, keuntungan kedua, akhir tahun masih akan dapat SHU. Iya. Di tempat lain nggak dapat. Jadi sebetulnya keberadaan koperasi itu sangat-sangat selaras ya dengan apa ya? Budaya lah masyarakat kita. Sebetulnya. Berarti kalau misalnya kita beli kemudian mengambil keuntungan gitu ya, keuntungannya sebetulnya kembali ke kita di saat SHU itu tahunan. Wah itu yang saya tunggu-tunggu memang biasanya tiap tahun ya Pak ya. Baik, itulah keuntungan bergabung menjadi anggota koperasi. Jadi semakin banyak lagi maka semakin banyak juga keuntungannya ya. Berarti ini nanti yang berbelanja harus daftar dulu menjadi anggota. Semuanya tercatat. Oke. Ya, pengguna jasa baik mungkin simpan pinjam, baik pertokoan, baik usaha yang lain itu semuanya tercatat di koperasi. Jadi teradministrasi. Di akhir tahun nanti akan ada catatannya anggota
nomor anggota sekian, namanya sekian, belanjanya berapa, simpannya berapa, itu nanti sudah tercatat semuanya. Lalu bagian SHU-nya berapa itu sudah kan koperasi sekarang kan sudah mengikuti perkembangan zaman IT ya. Itu biasanya nanti sudah secara otomatis itu masuk ke pos-posnya tersendiri. Oke, sudah ada aplikasinya juga ya, digitalisasi juga. Baik, ini menarik sekali ya, semakin dalam kita membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih, tapi kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Masih membahas terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kita, termasuk ini untuk masyarakat ya yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jika punya produk-produk lokal, nah nanti bisa dipamerkan di etalase Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kita ke Bu Hartini. Bu Hartini, ini terkait dengan peluang Koperasi Desa Merah Putih masuk dalam rantai pasok sektor pertanian, pangan dan juga UMKM lokal ini seperti apa peluangnya, Bu? Oh ya, tadi saya sudah sampaikan ya Mbak, bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu adalah solusi bagaimana bisa berkolaborasi dari berbagai sektor. Salah satunya adalah pertanian, kemudian perkebunan, kemudian nelayan, kemudian dan masih banyak lagi. Tentu itu harus selalu bersinergi. Kemudian untuk sektor pertanian sendiri dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih itu tentu ya setiap petani itu membutuhkan pupuk. Nah, pupuk ini adalah yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi nanti akan disediakan di Koperasi Desa Merah Putih itu tentunya dengan harga yang murah sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu keuntungan buat petani. Dan kalau dulu Mbak, petani itu yang dikeluhkan pupuk karena membeli pupuk itu tidak mudah. Tidak mudah. Kemudian harganya mahal. Kemudian waktu itu dipersyaratkan mempunyai kartu tani. Sudah mempunyai kartu tani tapi barangnya tidak ada. Itu tangisan daripada petani. Nah, sekarang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya Koperasi Desa Merah Putih harus menjual pupuk yang disubsidi oleh pemerintah itu, tentunya dengan harga yang murah kan. Nah, kemudian bukan hanya itu tadi ada titik balik. Jadi dari petani membeli pupuk kepada koperasi, kemudian koperasi juga akan membeli dari hasil daripada pertanian tersebut. Pertanian kan ada padi. Nah, jadi nanti koperasi bisa memfasilitasi memberi padi dengan ketentuan yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah karena kepemerintahan Pak Prabowo ini untuk tahun 2025-26 ini kan memang fokus ke ketahanan pangan dan Jawa Tengah ini adalah sebagai lumbung pangan nasional dan ini sudah terwujud. Nah, untuk keberlanjutannya tentunya harus antara koperasi, kemudian petani, kemudian UMKM, kemudian industri kecil itu harus ada sinergi. Ada kerjasama perputaran usaha ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya ketika di suatu desa tersebut mayoritas pencahariannya petani, berarti koperasi ini harus bisa bermanfaat untuk para petani-petani termasuk nelayan, termasuk UMKM, termasuk industri kecil tadi ya. Jadi semua itu akan bersinergi, barang-barang hasil yang dari petani bisa dibeli oleh koperasi, kemudian kebutuhan dari petani dijual oleh koperasi dan seterusnya. Ini berputar satu desa saja sudah bagus banget ini Mbak, berputar satu desa saja sudah bagus, apalagi kalau ini nanti sudah berjalan dengan baik, tentunya akan perputaran antara 2 desa, 3 desa, 1 kecamatan, 1 kabupaten se-Jawa Tengah dan seterusnya. Itu harapan pemerintah itu seperti itu. Kemudian untuk tenaga kerja juga, tenaga kerja tentunya harus ngambil di sekitar desa tersebut, jadi di lingkungan sekitar tersebut. Program Nawacita dari Pak Prabowo selain koperasi itu kan juga ada MBG. Nah, MBG ini ada pergantian kepala MBG ya. Ini Pak Kepala MBG ini kelihatannya tegas sekali nih. Saya ngelihat di TikTok ini berita-berita itu sangat tegas sekali. Harapan kita nanti MBG ini menjadi kolaborasi dengan koperasi. Kalau nanti Koperasi Desa Merah Putih atau pemerintah mewajibkan MBG harus belanja kepada Koperasi
Desa Merah Putih ini sangat luar biasa. Artinya perputaran ekonomi di desa ini sangat banter sekali nanti. Iya. Harapan pemerintah seperti itu. Oke, karena kembalinya ke masyarakat juga ya Ibu ya. Dari masyarakat ke masyarakat seperti yang disampaikan Pak Darto. Jadi masyarakat itu harus menjadi anggota koperasi. Biar kita belanja itu nanti untungnya akan kembali ke kita lagi. Oke, gitu. nah termasuk Bu Hartini berarti ya. Ya, harus ini. Harus menjadi anggota koperasi KDMP nanti ya Ibu Iya, ya. harus ini. Harus nanti belanja produk-produk koperasi. Oke, kita ke Bu Desi. Bu Desi, ini kan pengisi dari Koperasi Desa Merah Putih keanggotaannya rata-rata anak-anak muda nih Bu. Nah, bagaimana dengan digitalisasi dan juga proses transparansinya untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih? Jadi kalau digitalisasi itu kan sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, harus itu kan, termasuk di koperasi ini. Jadi koperasi ya harus mulai menerapkan terkait dengan digitalisasi. Contoh misalkan kayak tadi disebutkan Pak Darto nih. Jadi kalau misalkan aplikasi yang digunakan itu misalkan terkait dengan keuangan, itu kan dia sudah harus menggunakan sistem yang memang terdigitalisasi ya. Jadi misalkan nanti anggota yang misalkan pembeli di KDMP itu yang anggota dan bukan anggota itu sudah bisa dipilah, sehingga kalau yang anggota nantinya dia akan mendapatkan SHU dari total penjualan yang dia lakukan di KDMP itu. Beda dengan yang non anggota, kan bisa saja KDMP itu menjual untuk non anggota kayak beras itu kan tidak harus mutlak harus anggota dulu yang beli, kan tidak, tetapi bisa juga masyarakat umum. Nah terus dengan adanya ini tadi, ini sudah menunjukkan bahwa koperasi ini sudah mulai dengan digitalisasi seperti itu kan. Nah terus contoh lagi misalkan untuk perekrutan keanggotaan, itu sekarang kan tidak lagi misalnya manual anggota itu datang ke koperasi mencatatkan diri sebagai anggota, tetapi sudah bisa melalui aplikasi. Itu di salah satu KKMP di Surakarta ada yang sudah melakukan hal tersebut. Jadi keanggotaan maupun belanja itu sudah melalui aplikasi. Ya, sudah, sehingga dia itu juga beda ya, untuk percepatan perekrutan anggota tentu akan lebih cepat dengan model begitu, karena apalagi kalau di kota Solo semisal itu kan perkotaan itu orang kan kadang sibuk dengan pekerjaannya seperti itu, sehingga mungkin belum kober lah datang ke koperasi lah. Lewat digitalisasi tadi dengan program dia itu pendaftaran anggota bisa melalui HP saja misalnya seperti itu, ini akan lebih mempermudah untuk perekrutan keanggotaan. Tentu akan lebih cepat. Kemudian juga nanti manfaat apa yang dia dapat di situ, belanja juga lewat HP aja. Jadi kan semua serba lebih mudah ya. Ibarat HP itu udah dunia dalam genggaman kan, seperti itu. Nah, ini yang mestinya nanti harus juga dilakukan oleh KDKMP yang lainnya gitu. Mungkin akan bisa mencontoh ini karena terbukti omset juga akan lebih cepat. Ya, bergeraknya gitu dibanding dengan yang hanya melakukan penjualan itu secara manual, harus belinya di toko itu kan belum tentu orang itu bisa waktunya luang untuk datang ke koperasi. Tapi dengan melalui aplikasi pembelian lewat HP tadi, itu bisa mempercepat untuk koperasi ini melakukan operasionalisasi, meningkatkan omsetnya, tentunya seperti itu. Oke, ini jadi jawaban untuk Gen Z yang mungkin mager ya Bu ya, males gerak ya Bu. Dan anak muda sekarang kan males ya kalau dengan konven banget mencatat seperti itulah. Memang koperasi ini juga memang tantangannya ke depan itu harus diminati oleh anak muda. Kalau yang sudah generasi tua gini nanti mengelola koperasi ya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi bagaimana koperasi ini bisa menarik minat anak muda, generasi muda itu untuk berkoperasi. Baik, kita ke Pak Sudarto. Pak Sudarto, bagaimana menjawab tantangan ini agar koperasi diminati oleh anak-anak muda, tidak ketinggalan zaman dan tidak ada bayang-bayang kegagalan, Pak Sudarto?
Ya, bahasanya adalah pengalaman guru yang terbaik ya. Iya. Jadi memang ini penting sekali, Mbak. Jadi yang perlu harus diperhatikan adalah jangan sampai ada mismanagement. Satu contoh, pemerintah sudah membantu sarana prasarana, membantu kebijakan, kemudahan kebijakan, tetapi jangan sampai SDM-nya sendiri nanti dilupakan. Betul, sekarang sedang dalam proses kita menyiapkan manajer, tetapi dalam badan usaha itu kan tidak cukup hanya pengurus dan manajer, harus ada pegawai yang memang secara fokus mereka menangani bidang per bidang atau unit per unit usaha itu. Kemudian juga kita memang berharap KDMP, KKMP ini mendapatkan keberpihakan pemerintah melalui alokasi barang-barang subsidi. Satu contoh sembako, pupuk, LPG, obat-obatan dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, jangan terlena. Ya, teman-teman KDMP, KKMP jangan melupakan bahwa prinsip koperasi itu kemandirian. Jadi itu boleh, itu tapi jangka panjangnya itu adalah sebagai pelengkap. Jadi kemandirinya harus mulai dimunculkan. Satu contoh, di setiap desa, kelurahan itu ada potensi apa. Itu mulai dianalisis potensi bisnisnya, lalu mulai dikelola usahanya sehingga kedepannya lambat laun antara keberpihakan pemerintah melalui alokasi barang-barang subsidi dengan kemandirian koperasi itu seiring sejalan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena koperasi itu adalah milik anggota, maka partisipasi anggota itu sangat penting sekali. Nah, betul di era sekarang kan mayoritas penduduk Indonesia ini kan Gen Z ya, 60% lebih. Maka kalau koperasi tidak mulai mempunyai strategi untuk mengambil hatinya generasi muda, ya lama-lama nanti akan sepi. Jadi betul sekali harus mulai ada satu materi atau metodologi selain di Jawa Tengah ini sudah mulai, Mbak, ada materi perkoperasian yang diterapkan ke modul. Jadi ada SMP, SMA nanti sudah ada materi koperasi. Tapi itu belum cukup. Itu sangat perlu tapi belum cukup. Kita perlu kreasi gimana caranya komunitas-komunitas pelajar, mahasiswa itu kita masuki. Sehingga mereka tertarik, lalu nanti ada inisiatif sendiri berbondong-bondong untuk jadi anggota KMP. Inisiatif itu yang perlu digerakkan ya Pak Sudarto ya. Baik, ini karena waktu kita terbatas, mungkin Bu Hartini apa pesan-pesan untuk masyarakat khususnya di wilayah Jawa Tengah agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kembali lagi untuk masyarakat? Mungkin di closing statement saya ini saya tujukan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Mari rebutlah kepercayaan rakyat, kelolalah Koperasi Desa Merah Putih itu dengan transparansi, adaptif dan berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi bagaimana cara merebut hatinya masyarakat? Nah, ini tugas harus dibuktikan. Ini ya Bu ya, petugas-petugas ya harus dibuktikan. Ini PR. Kalau di sekitar dapil Ibu sudah ada berapa yang beroperasi, Bu? Rata-rata itu per kabupaten sudah 60%, Mbak. Sudah Walaupun 60%. tadi ya sudah disampaikan memang itu belum seluruhnya gerai itu buka semua. Mungkin baru yang kebanyakan itu tentang pangan ya, sektor pangan, sembako itu ya. Dari beras kita beli dari Bulog juga ada, yang dari petani pupuk, langsung juga ada, pupuk, gas LPG, terutama yang bersubsidi ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Nah, itu dia. Nanti setelah ini belanja ya Bu ya? Siap. Belanja produk-produk dari Koperasi Desa Merah Putih. Dari Bu Desi, apa pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah, Ibu? Jadi KDMP ini ya tidak hanya nanti kelembagaannya saja, tidak hanya gedung-gedungnya saja yang berdiri, tapi benar-benar KDKMP ini hadir untuk memberikan manfaat ekonomi yang besar kepada masyarakat. KDKMP ini harus dijalankan dengan profesional sehingga nanti benar-benar kebermanfaatannya itu dirasakan oleh masyarakat kita, baik itu di desa maupun di kelurahan. Dan ini juga sudah ada langkah dari kemarin Pak Bram ya selaku Kepala Dinas itu melakukan insersi kurikulum, di mana insersi kurikulum ini benar-benar anak-anak dari tingkat SD, SMP maupun SMA ini biar mengenal tentang koperasi.
Nah, Dan ini launchingnya pertama kali adalah di Jawa Di Tengah, Jawa Mbak. Oh. provinsi lain belum ada. Jadi ini pilot Jawa project-nya? Tengah ini betul. Ya, di pilot Yang project-nya. baru apa ya? Pertama kalinya Ya. kita menginsersi kurikulum perkoperasian masuk. Oh oke, jadi pengen sekolah lagi saya ya, biar belajar lebih banyak lagi ya. Oke baik, terima kasih Bu Desi. Dari Pak Sudarto apa yang ingin disampaikan Bapak silahkan. Ya, jadi saya mengajak teman-teman KMP, baik KDMP, KKMP, mari kita manfaatkan, ini tidak hanya momentum, tapi betul-betul ini sudah selangkah kebijakan, implementasi. Jadi kita sambut fasilitas apa yang sudah diberikan pemerintah, itu kita pandang sebagai hal yang positif, lalu apa yang belum ada itulah porsi teman-teman untuk mengambil inisiatif. Sehingga nanti ada kolaborasi, ada sinergi, baik dari pengambil kebijakan, baik dari pembina, maupun dari perangkat organisasi koperasi itu sendiri, entah pengurus, pengawas, maupun anggotanya, sehingga menjadi satu kesatuan yang kekurangan-kekurangan itu bisa kita isi lah secara bertahap, sehingga pada waktunya keberadaan koperasi betul-betul koperasi yang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oke, koperasi dari, oleh, dan untuk masyarakat, kita sambut apa yang sudah difasilitasi pemerintah. Kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, PR-PR juga untuk pengurus-pengurus agar bisa merebut hati masyarakat, khususnya Gen Z. Karena sekarang 60% masyarakat Indonesia adalah Gen Z. Dan jangan lupa bagi Anda, warga Jawa Tengah yang menyaksikan tayangan kita hari ini, yuk belanja di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di sekitar kita. Jangan lupa juga untuk beli produk-produk lokal agar terus menguatkan perekonomian khususnya yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Bu Hartini, Ketua Komisi BDPRD Provinsi Jawa Tengah. Bu Desi juga terima kasih, PLT Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya Pak Sudarto. Terima kasih Pak Sudarto, Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Wilayah Jawa Tengah. Dan sekian Dialog Aspirasi Jawa Tengah, saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.